dari perhitungan Aidit, inilah penyebab kegagalan G30S. Setidak-tidaknya 3 mantan anggota Politbiro PKI, yaitu Sudisman, Iskandar Subekti, dan Munir, menyatakan dalam pledoinya di depan sidang pengadilan bahwa partai secara keseluruhan tidak terlibat dalam G30S, tapi beberapa pimpinan tertentu yang tak disebut namanya terlibat sebagai pribadi. Penilaian mereka agaknya benar. G30S tampaknya merupakan proyek pribadi Aidit. Ia percaya bahwa aksi militer yang dilakukan perwira progresif merupakan strategi paling baik untuk menyingkirkan ancaman Dewan Jenderal. Sebagai operasi militer terselubung, tidak satu orang pun di dalam partai diperbolehkan mengetahui seluk-beluk G30S kecuali beberapa orang kepercayaannya yang sebagian besar dari Dewan Harian Politbiro. Aidit melibatkan pimpinan partai secara perseorangan, seperti Nyono dan Sukatno, yang mengerahkan para pemuda ke dalam pasukan sukarelawan tanpa memberitahu mereka tentang keseluruhan operasi. Informasi disampaikan seperlunya. Tidak satupun dari badan pimpinan resmi PKI, yaitu Politbiro, Dewan Harian, dan Sentral Komite, terlibat dalam perencanaan dan pengorganisasian G30S. Pada prinsipnya, G30S bisa dibenarkan dipandang dari sudut kepentingan PKI sendiri. Kontak-kontak partai dalam angkatan bersenjata bisa digunakan dengan baik untuk membersihkan pimpinan tertinggi Angkatan Darat yang anti-komunis. Bagi Aidit, penggunaan para perwira progresif secara rahasia untuk menyisihkan pimpinan tertinggi sayap kanan Angkatan Darat tentunya tampak sebagai strategi yang cerdas. Baik partai maupun Presiden Soekarno dapat diselamatkan dari Dewan Jenderal dengan satu gebrakan cepat dan tak langsung. Pada saat-saat permulaan gerakan tanggal 30 September tampak akan berhasil. Pasukan dikerahkan tanpa tercium jejaknya dan berhasil menciptakan unsur kejutan. Jenazah ke-6 jenderal cukup menjadi bukti. Namun, kejutan ini berumur pendek. Rupanya Aidit tidak menyadari bahwa pihak-pihak lain di dalam kepemimpinan Angkatan Darat dan Kedutaan Besar Amerika Serikat telah menunggu dengan sabar peristiwa semacam G30S dan sudah pula menyiapkan rencana untuk menanggapinya. Sementara jenderal-jenderal dan staf Kedutaan Besar tidak memperhitungkan G30S akan meletus pada tanggal 1 Oktober dan akan membunuh separuh dari staf Yani, mereka memang memperhitungkan akan ada semacam aksi dramatik yang melibatkan PKI. Mereka sudah menunggu-nunggu sebuah dalih untuk menghantam partai dan merongrong pemerintahan Soekarno. Tanpa ia sadari, Aidit bertindak sesuai dengan keinginan mereka. Seperti dokumen-dokumen Amerika Serikat yang telah dideklasifikasikan mengungkap, pada tahun 1965, jenderal-jenderal itu sadar bahwa mereka tidak bisa melancarkan kudeta dengan gaya lama terhadap Soekarno, ia terlalu populer. Mereka memerlukan dalih. Dalih paling baik yang mereka temukan ialah sebuah percobaan coup yang gagal dan bisa dipersalahkan kepada PKI. Angkatan Darat, dalam rencana cadangannya, telah menyusun sebuah rencana permainan, yaitu mempersalahkan PKI karena percobaan coup, melancarkan perang total terhadap partai, mempertahankan Soekarno sebagai presiden boneka, dan tahap demi tahap mengangkat Angkatan Darat masuk ke pemerintahan. Angkatan Darat secara teratur menyampaikan informasi terbaru tentang rencana mereka kepada Kedutaan Besar Amerika Serikat, dan tahu bahwa institusi ini dapat mengharapkan Amerika Serikat untuk bantuan diplomatik, militer, dan ekonomi jika waktu pelaksanaan rencana telah tiba. Gerakan tanggal 30 September menerobos sebuah institusi bersenjata yang mengetahui dengan tepat bagaimana harus bereaksi. Bahkan andai kata PKI tidak terlibat sekalipun, hampir bisa dipastikan kesalahan akan dilemparkan kepadanya. Saat membaca dokumen-dokumen tentang perencanaan tingkat tinggi Angkatan Darat yang dilakukan sebelum G30S meletus, kita akan dikejutkan oleh betapa kejadian-kejadian tahun 1965 sampai tahun 1967 mengikuti rencana permainan Angkatan Darat. Saya tidak percaya bahwa hubungan erat antara peristiwa-peristiwa yang terjadi dan rencana itu dapat dijelaskan dengan menyatakan bahwa jenderal-jenderal tertentu Angkatan Darat itu sendiri yang merancang G30S. Tentu saja, sangat menggoda untuk memahami G30S sebagai usaha coup palsu yang sengaja dirancang untuk gagal. Tapi argumen tangan tersembunyi semacam itu tidak hanya sukar untuk dipercaya, mengingat kerumitan logistik yang dibutuhkan, tetapi juga mustahil untuk dicocokkan dengan fakta-fakta yang ada. G30S akan dirancang sangat berbeda, seandainya ia dimaksudkan sebagai sebuah perangkap. Dalam menelaah operasi-operasi rahasia agen-agen intelijen, kita hendaknya berhati-hati agar tidak mendesak-desakan teori-teori konspirasi terlalu jauh. Kedutaan Besar Amerika Serikat dan jenderal-jenderal Angkatan Darat tidak mengendalikan seluruh peristiwa melalui agen-agen ganda.
Gerakan tanggal 30 September berasal dari Aidit, Biro Khusus, dan sekelompok perwira progresif dan dirancang untuk berhasil. Ia gagal bukan karena sebelumnya direncanakan untuk gagal, tapi karena ia diorganisasi dengan cara yang sangat buruk, dan karena Angkatan Darat telah mempersiapkan pukulan balik. Bahkan andai kata Soeharto tidak tahu sebelumnya tentang rencana G30S pun, ia dan rekan-rekan sesama jenderal-jenderal pasti akan bereaksi dengan cara serupa. Mungkin saja Angkatan Darat tidak akan mampu mengalahkan G30S dengan sangat cepat dan tanpa kesulitan, namun mereka pasti akan mengorganisasi suatu kampanye anti PKI dan anti Soekarno yang seperti itu juga. G30S berbuah kegagalan telak oleh alasan-alasan yang tidak diperhitungkan Aidit sebelumnya. Pertama, ia buta terhadap kesalahan-kesalahan Syam. Ia menguasakan Syam untuk memulai aksi militer tanpa mempunyai sarana yang cukup untuk memeriksa kata-kata Syam. Saya menduga Aidit tidak menyadari bahwa Syam telah memaksa para perwira militer untuk bergabung dan mengelabui mereka agar berpikir bahwa PKI akan menjamin keberhasilan aksi. Saat menghubungkan Aidit dengan para perwira, Syam merancukan pemahaman mereka akan satu sama lain. Kedua, Aidit barangkali sebelumnya tidak mempelajari dengan baik bahwa Angkatan Darat disusupi dari ujung ke ujung oleh agen-agen ganda, dan bahwa jaringan-jaringan pribadi di dalam Angkatan Darat saling silang dengan kesetiaan politik para perwira. Aksi apapun oleh para perwira progresif sangat rentan terhadap pengkhianatan. Untung dan Latif, dua perwira kunci yang tetap bersedia bekerja sama dengan Syam, bahkan ketika yang lain-lain mengundurkan diri, mengira bahwa Soeharto adalah sekutu mereka. Ketiga, mengingat risiko yang terlekat dalam sebuah aksi militer, keterlibatan Aidit memerlukan tameng pengelakan yang jauh lebih besar dan masuk akal. Ia tidak mengambil tindakan pencegahan yang memadai untuk melindungi dirinya sendiri dan partai apabila terjadi kegagalan. Kalau saja ia menjauhkan diri dari Halim dan memutuskan untuk tidak pergi secara diam-diam ke Jawa Tengah, ia barangkali akan tampil lebih meyakinkan ketika menyatakan partai tidak terlibat. Keempat, Aidit telah mengembangkan sebuah teori populis yang memuat gagasan bahwa kup militer bisa berkembang positif jika kup militer itu mempunyai program revolusioner dan didukung oleh massa rakyat. Ia dan Syam menyisipkan kandungan politik ke dalam G30S, yaitu Dewan Revolusi, istilah yang dipinjam dari Aljazair sebagai preseden. Agenda politik ini menaruh beban terlalu berat terhadap apa yang, bagaimanapun, merupakan sebuah operasi militer sangat terbatas, yaitu menculik pimpinan tertinggi Angkatan Darat. Aidit terperangkap dalam balam-balam populisme untuk bisa mengenali kesalahan strategis dalam memanfaatkan militer bagi tujuan-tujuan politik. Gerakan tanggal 30 September tidak diorganisasi sebagai sebuah kup, tidak pula dipimpin oleh seorang perwira militer, seperti kup-kup yang berhasil yang dikenal Aidit, misalnya Kup Qasim di Irak pada tahun 1958, dan Kup Boumediene di Aljazair pada tahun 1965. Agenda politik telah mencemari aspek-aspek yang murni bersifat militer dalam G30S. Rencananya untuk mencapai keberhasilan bertumpu pada usaha mendapatkan persetujuan dari Soekarno, Presiden akan memastikan bahwa para perwira lawan tidak akan melakukan serangan balasan. Gerakan tanggal 30 September tidak dirancang untuk berhasil atas dasar kekuatan murni militernya sendiri. Penjelasan saya tentang peranan PKI dalam G30S tidak memberi pembenaran terhadap versi rezim Soeharto yang menuduh PKI sebagai dalang. Partai sebagai lembaga tidak bertanggung jawab. Hanya dua orang dalam partai, yaitu Aidit dan Syam, yang bertanggung jawab mengorganisasi G30S. Seperti dinyatakan Sudisman, badan-badan formal pembuat keputusan dalam partai hanya bertanggung jawab, dalam arti bahwa mereka memberi Aidit terlalu banyak jalan simpang untuk bekerja sendiri.